Halo semuanya. Jadi untuk kesempatan kali ini di Imagine Teaching kita akan share sedikit tentang simple present tense. Kebetulan topik ini tuh adalah request dari salah satu rekan teacher. Katanya pengen dibuatkan tutorial simple present tense untuk anak SMP. Jadi konten dan materinya dan tingkat kesulitannya juga hari ini saya sesuaikan dengan adik-adik yang masih SMP. Tapi sebenarnya untuk simple present tense ini bisa juga dipakai bahan belajar bagi adik-adik yang sudah SMA atau mungkin bahan ngajar untuk teacher-teacher bahasa Inggris di sekolah. So langsung saja. So simple present tense itu sebenarnya fungsinya dalam komunikasi, baik itu tertulis ataupun lisan, fungsinya ada 4, adik-adik. Yang pertama adalah untuk menyatakan aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang, lalu menjelaskan seberapa sering suatu kegiatan atau kejadian itu terjadi, terus ada menjelaskan fakta atau pengetahuan umum. Nah, jadi untuk fungsi yang ini tuh saya rencananya bahas di video tutorial yang lain ya, soalnya ada materi yang nanti saya bisa sisipkan juga di sana. Dan yang terakhir, kita bisa pakai present tense itu untuk menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, untuk fungsi pertama, jadi ada nih dialog singkat. Jadi untuk menjelaskan aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang, coba perhatikan ya dialog singkat ini. Jadi ada A sama B. A bilang, what do you do every Sunday? B menjawab, I watch TV. Alright, what do you do after that? I play video games with some friends. Cool. Then what do you do on Mondays? I have some online classes from school. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa kata yang berwarna merah. Jadi semuanya itu adalah kata kerja. Ada watch, play, terus have some online classes. Nah, ini menunjukkan kalau kita pakai kata kerja dasar seperti watch, play, sama have, itu berarti kita sedang menggunakan present tense dan asumsinya bahwa menonton, bermain, sama memiliki kelas itu adalah sebuah rutinitas kita. Oke, jadi fungsi yang pertama menggunakan present tense itu adalah ketika kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya rutinitas. Nah, untuk fungsi yang kedua, jadi masih dialog yang sama. Coba kalau misalnya kita lihat kembali tadi, pertanyaannya ada what do you do every Sunday? Terus si B menjawab, I watch TV. Nah, berarti meskipun kita nggak bilang I watch TV every Sunday, tapi karena pertanyaannya what do you do every Sunday, setiap minggu, berarti kita tahu bahwa kegiatan menonton TV ini terjadi seminggu sekali, gitu loh. Every Sunday, setiap hari Minggu. Nah, terus what do you do after that? After that ini maknanya setelah itu berarti masih pada saat hari yang sama. Nah, makanya ketika si B bilang I play video games with some friends, jadi kita tahu kalau si B ini bermain game bersama teman-teman itu juga seminggu sekali, setiap hari Minggu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, what do you do on Mondays? Jadi Mondays ya, bukan Monday. Artinya setiap hari Senin. Hari Seninnya tuh banyak berulang-ulang tiap minggu, hari Senin dan hari Senin. Terus si B menjawab, I have some online classes from school. Jadi meskipun si B nggak bilang harinya apa, tetapi karena pertanyaannya on Mondays, kita semua tahu bahwa setiap hari Senin si B ini dia punya kelas online dari sekolah. Jadi itu on Mondays, setiap hari Senin atau every Monday. Jadi bisa bilang on Mondays or every Monday. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi ini juga cukup simpel. Jadi misalnya nih, salah satu activity yang dijawab sama si B itu tadi, I watch TV. Terus pertanyaannya, so, how do you watch TV? Jadi gimana sih kalau pada saat nonton TV itu? Yang pertama, si B bilang, first, I turn on the TV. Jadi pakainya turn nih, kata kerja pertama lagi. After that, I switch to my favorite channel. Jadi switch itu juga kata kerja pertama. And then I sit down and chill. Jadi sit terus chill itu juga kata kerja pertama.
Nah, jadi sampai sini ini udah kelihatan nih. Kalau pakai present tense itu selalu konsisten memakai kata kerja pertama. Oke, jadi nggak pakai kata kerja ing atau kata kerja kedua dan ketiga. Nah, nanti kita perjelas lagi di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama perlu diperhatikan ketika membuat kalimat present tense. Jadi affirmative sentence ini kalimat positif. Kita cukup menambahkan subjek dan kata kerja. Jadi seminimalnya itu kalimat dia harus punya subjek dan harus punya kata kerja. Nah, kalau subjeknya I, you, we, sama they, jadi kita pakai kata kerja pertama langsung aja. Misalnya I run, atau I watch, terus we run, we watch. Nah, namun triknya di sini kadang-kadang kita nggak pakai we sama they, tetapi ada misalnya I and Bella, or Bella and I watch TV misalnya. Terus misalnya nggak pakai they, tapi ada subjeknya lebih dari satu orang. Misalnya Bella and Dalin run around the park. Misalnya ya, run. Nah, jadi kata kerjanya nggak perlu ditambahin apa-apa, tinggal di tulis aja setelah subjeknya. Jadi untuk I, you, we, sama they. Nah, gimana nih kalau misalnya subjeknya itu she, atau misalnya pakai nama cewek, misalnya Bella, atau Dalin, cuma seorang aja jumlahnya. Atau misalnya he, misalnya namanya Paul, or John, tetapi juga satu orang. Atau misalnya yang kita pengen bilang itu kalimatnya subjeknya hewan, misalnya the dog, atau the cat. Nah, untuk kata kerjanya simple, kalau kalimat positif tinggal ditambah s atau es. Jadi bisa runs atau watches. Nah, untuk perbedaan kata kerja mana yang ditambahin s, yang mana ditambahin is, itu nanti kita juga akan bahas di tutorial yang lainnya. Oke, jadi intinya untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya nggak perlu ditambahin apa-apa. Untuk subjek she, he, dan it, itu perlu ditambah s atau is, tergantung kata kerjanya. Oke. Nah, untuk kalimat negatif juga cukup simpel. Tetapi di sini kita punya kata baru nih. Ada do not, ada does not. Oke. Oke. Jadi hampir sama dengan kalimat positifnya, cuman kita perlu menyelipkan kata don't sama kata doesn't setelah subjeknya. Jadi misalnya mau pakai subjek you, berarti you don't run. Mau pakai subjek they don't watch misalnya. Nah, tapi kalau subjeknya she, it, kita bisa pakainya doesn't. Jadi misalnya she doesn't run. She doesn't watch. Atau kita pakai nama orang sekalian. Paul doesn't run. John doesn't watch. Oke? Nah, tetapi yang mesti diingat, di sini ketika misalnya subjeknya she, he, atau it, jadi di kata kerjanya itu run atau watch, nggak perlu ditambahin s atau is lagi. Oke? Alright. Cuman kita perlu menggunakan does, bukan do. Kalau subjeknya she, he, sama it. Nah, yang terakhir untuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu cukup simpel juga kalau bagi tenses present. Kita cuman perlu menempatkan kata do sama does tadi di awal kalimatnya. Nah, misalnya untuk subjek I, you, we, sama they, kita cukup bilang do you run? So, do they watch? Oke, jadi tinggal switch aja, tinggal ditukar posisi antara subjek sama kata bantunya, do atau does. Nah, begitupun juga ketika subjeknya she, he, it, kita cukup awali pakai does. Nah, jadi perlu konsisten nih. Kalau kalimat negatifnya pakai does, maka kalimat tandanya juga does. Nah, posisinya sama, ditukar does-nya dulu, lalu subjek. Misalnya, does he watch? Does she watch? Atau does the dog run? Oke. Dan kata kerjanya juga nggak perlu ditambahin s atau is lagi. Nah, dan yang terpenting, ketika kita membuat kalimat tanya, jangan lupa untuk punctuation-nya kita nggak boleh ketinggalan question mark atau tanda tanya. Nah, karena present tense itu sifatnya rutinitas atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang, jadi ada beberapa kata yang biasanya kita jumpain di kalimat present tense yang dikenal sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu, biar menunjukkan lebih jelas lagi bahwa activity yang kita sampaikan itu sifatnya rutinitas. Seperti I watch TV every day. Jadi every day itu menunjukkan kalau kita nonton TV-nya setiap hari.
Terus, we always run around the park. Kita selalu berlari di sekitar taman. Nah, jadi selalu ini menunjukkan kegiatan yang sifatnya kita sering lakukan atau bahkan setiap hari kali. Lalu ada si usually doesn't watch TV in the morning. Jadi dia biasanya tidak nonton TV di pagi hari. Oke. Jadi ada juga rutinitas yang kita tidak lakukan. Jadi ketika kita misalnya nggak pernah melakukan itu atau jarang melakukan itu juga merupakan indikasi bahwa activity itu kita lakukan secara berulang-ulang. Terus juga di kalimat tanya nih, misalnya, does he sometimes play football? Oke, jadi sometimes, kadang-kadang. Itu juga keterangan waktu untuk present tense. Dan yang terakhir ada the cat never catches a mouse. Jadi never ini salah satu bentuk keterangan waktu juga. Artinya tidak pernah. Jadi tidak pernahnya yang terjadi berulang-ulang. Oke, jadi kali ini itu saja. Jangan lupa untuk subscribe Imagine Teaching untuk video-video dari Kak Firman selanjutnya. Oke, so bye-bye. Thanks for watching.